Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Lebaran Kak Eza, mohon maaf lahir dan batin. Selamat maaf Lebaran. lahir batin, teman-teman. Alhamdulillah ya Za, pada tahun ini kita berkesempatan merayakan Idul Fitri. Iya, kita kembali berkumpul lagi ya di momen Lebaran ini. Nah, gimana Septi? Puasa tahun ini full ya? Oh, alhamdulillah, jelas full dong Za. Alhamdulillah. Nah, puasa dan juga ibadah kita ini kan sama-sama full. Ya. Artinya kita sudah kembali fitri dan juga kembali suci lagi dong Za. Oh, kalau itu kayaknya belum tentu ya. Karena kita berharap seperti itu ya. Semua berharap kita akan kembali ke fitrah ya. Nah, untuk menjawab ini ada Uskom yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di kesempatan kali ini ya. Uskom ini apa ini Za? Ustadz Komandan. Oh, ya. Masya Allah. Kalau gitu langsung aja kita undang ya untuk bersama kita di kesempatan kali ini Ustadz Haji Akmal Fauzi SH. Ya, silakan. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin Ustadz. Maaf lahir batin Ustadz, silakan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, tadi Septi dan juga Eza membahas tentang kembali fitrah. Nah, momentum Lebaran kali ini, Idul Fitri ini, bagaimana sebenarnya konsep kembali fitrah itu, Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syukran katsiran thayyiban mubarakan fi. Juga bahas tentang La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Ucap syukur ya kita aturkan senantiasa kepada Allah dan salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan konteks fitrah ini adalah suatu kata yang singkat tapi besar maknanya. Tentu di dalam konteks fitrah ini adalah makna suci yang tidaklah serta-merta mudah sebagaimana didapatkan dengan membalikkan telapak tangan. Tentu melalui proses yang dilewati. Sebagaimana kita telah berpuasa selama sebulan lamanya, di mana pada saat itu kita tidak hanya menahan puasa lapar dan haus, tapi kita juga menahan puasa mata, menahan puasa telinga daripada mendengarkan celote-celote ya atau karlota. betul yang gibah. tidak berbobot begitu. Kemudian mulut juga kita puasakan agar tidak bercakap-cakap hal yang tidak penting atau termasuk bercakap kejelekan orang. Kemudian juga kita menahan daripada mata kita daripada melihat menatap sesuatu hal yang tidak pantas pada dimensi puasa. Nah, sehingga setelah itu dimensi kita bersusah payah, kita tentu dalam meraih derajat takwa. Tentu pada saat endingnya itulah kita mencapai fitrah, kembali kepada kesucian. Saya kira itu. Kembali pada kesucian. Ya. Nah, kenapa kita sebagai manusia harus kembali ke fitrah? Iya. Mengapa kita manusia harus kembali ke fitrah? Dan tentu kembali ke fitrah ini adalah makna yang dimana kita sendiri yang menyadari. Tentu ketika kita ingin kembali ke fitrah, tentu apa perilaku yang kita lakukan sebelum Ramadan itu dengan adanya Ramadan menjadikan madrasah, menjadikan suatu sekolah bagi kita, di mana kita untuk melatih ditempa pada bulan itu agar kita keluar sebagaimana bayi yang baru lahir. Ya tentu tidak akan mengulangi lagi perilaku yang buruk. Tentu tidak ada manfaatnya bulan Ramadan itu ketika selesai Lebaran, selesai Hari Raya Idul Fitri, dia kemudian mencapai fitri, itu adalah waktunya berbuka, tidak lagi dianjurkan berpuasa. Kemudian dia fitrah kembali kepada kesucian yang notabene dia telah berpuasa. Tapi ketika semua itu sia-sia, maka dia tidak akan mendapatkan suatu kemenangan yang diidamkan oleh kita umat Islam setelah melewati bulan Ramadan selama sebulan lama. Akan sia-sia semua. Sehingga itulah kita yang tahu
tinta apa yang pantas ditorehkan untuk kita oleh bulan Ramadan ini? Apakah tinta berwarna merah ataukah tinta yang berwarna hijau? Tentu kitalah yang akan mengetahui sendiri apa tinta itu yang Kita yang pantas paling bagi tahu ya, yang tahu perbuatan kita. Iya, apa Kesucian perbuatan yang kita punya. betul. Masya Allah. Adakah ya kita sesuai dengan harapan, dimensi sesuai dengan keislaman kita bahwa di bulan Ramadan adalah bulannya Syahrul Quran, bulannya turun Al-Quran, Syahrul Qiyam, bulannya memperbanyak sholat. Apakah sholat sunat qiyamul lail, bangun tengah malam. Kemudian kita juga dianjurkan juga banyak bersedekah. Bahkan pada bulan Ramadan itu ada hal yang dianjurkan, bahkan halal kita lakukan hari biasa. Tapi pada bulan Ramadan bisa menjadi keharaman. Contoh makan di waktu pagi, hari lain boleh. Betul. Pada bulan puasa kan tidak boleh. Betul. Kemudian suami istri, kemudian pagi, kapan saja selain Ramadan boleh. Tapi pada bulan Ramadan menjadi keharaman. Selesai berbuka mungkin ada hal-hal yang mungkin sesuai kategori dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga itulah bagaimana kita sesuai dengan konteks niat kita dulu. Kita betulkan niat dulu. Sesuai dengan innamal a'malu binniyati. Ketika kita melakukan sesuatu hal kebaikan, kita baru niat saja sudah mendapatkan vonis kebaikan bagi kita. Begitupun kalau keburukan, kita baru niat tentang keburukan, maka sudah jatuh vonis keburukan bagi kita. Nah, Ustadz, kan kita kalau misalnya sudah ada di posisi yang kembali ke fitrah itu, sudah mencapainya, Ustadz ya. Bagaimana caranya kita untuk tetap berada dalam fitrah itu selepas bulan Ramadan, kita masih akan tetap ada dalam fitrah itu. Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa ya, luar biasa. Jadi bagaimana cara kita harus mempertahankan konteks agar kita selalu berada dalam fitrah ini? Ya tentu bagaimana kita mengatur pola kehidupan kita. Bagaimana kita menyadari bahwa bulan Ramadan itu tidak hanya simbol saja. Tidak hanya sekedar slogan saja. Bahwa saya sudah bertemu Ramadan, sudah puasa. Puasa saya. Kadang orang yang berpuasa itu mereka tahu mereka berpuasa. Padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh. Melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashu. Banyak mereka tahu bahwa saya puasa, saya berbuka di waktunya, makan sahur pada waktunya, kemudian berhenti pada saat imsak, setelah kumandangnya azan saya sesuai dengan aturannya, semuanya sesuai. Betul dia berpuasa, tapi sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh melainkan lapar dan haus semata-mata. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya sekedar menahan lapar haus, matanya tidak ditahan, puasa telinga tidak, mulutnya dan lain sebagainya. Ketika selesai Ramadan, selesai semuanya, dia tetap berperilaku itu, berperilaku baik tentunya, berdampak Ramadan tadi menjadi madrasah baginya, maka alhamdulillah itu yang luar biasa. Bahkan ketika dikisahkan pada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menaik khutbah, ya, Rasulullah itu menaiki 3 anak tangga. Tangga yang pertama, tangga yang kedua, dan tangga yang ketiga. Mulut Rasulullah itu mengucapkan amin di tangga yang pertama 1 kali, amin. Kemudian naik lagi di tangga yang kedua, mulut Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian di tangga yang ketiga, mulut Rasulullah mengucapkan amin. Jadi 3 kali amin. Selesai khutbah, Rasulullah turun. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan denganmu ya Rasulullah? Aku tak melihat ada yang datang padamu. Aku tak melihat ada orang yang bertanya, lalu engkau menjawab. Apa kata Rasulullah? Saya melihat, engkau tidak melihat. Saya merasakan, kalian tidak merasakan. Bahwa ketika saya mau naik khutbah tadi di tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku, meminta aku mengaminkan 3 doanya. Nah ini, malaikat Jibril meminta Rasulullah mengaminkan 3 doa malaikat Jibril. Nah kira-kira kalau malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, adakah doa itu tidak dikabulkan? Maka doa pasti akan dikabulkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah doa di tangga yang pertama sehingga kau mengaminkan daripada doa malaikat Jibril? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa doa daripada malaikat Jibril di tangga yang pertama tadi, ya Allah, doa daripada malaikat Jibril, jangan kau terima amal ibadah seorang hamba yang ketika mendengarkan nama Muhammad disebutkan, mulutnya berat untuk mengucapkan salawat atas nama Rasulullah. Kemudian di tangga yang kedua apalagi sampai engkau mengaminkan? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kemudian di tangga yang ketiga lagi tadi apa? Itu yang terkait dengan pernyataan tadi. Bahwa yang ketiga tadi apa kata malaikat Jibril dalam doanya? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang hamba yang ketika bertemu Ramadan dia beriman. Setelah Ramadan hilang juga keimanannya. Jadi hanya Ramadan saja dia rajin sholat, rajin puasa, semuanya. Ketika hilang Ramadan kambuh poli. Ya, sama. Nah Ustadz,
Ini kan kembali suci, kembali fitrah. Apakah kemudian harus diidentikan dengan baju baru, perabotan baru, dan semua hal yang serba baru? Ini seperti apa, Ustaz? Baik, ini yang perlu kita tegaskan, bahwa ketika kembali ke fitrah, tidaklah identik harus dengan sesuatu yang baju baru, ya, pakaian baru, kemudian penampilan baru. Apalah gunanya ketika semua baru namun hatimu tidak kembali ke fitrah? Namun perilakumu tetap sebagaimana keburukan yang kau lakukan. Maka tidak ada suatu i'tibar, suatu dampak daripada contoh yang bisa menjadi panutan di dalam kau bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika Ustaz, apakah boleh saya membeli baju baru? Boleh, disunahkan. Bahkan Rasulullah itu sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah itu menyunahkan yang pertama mandi dulu, kemudian makan. Rasulullah makan beberapa biji kurma untuk menandakan bahwa pada saat itu tidak boleh lagi berpuasa, sudah makan. Kemudian Rasulullah memakai pakaian yang terbaik gitu, yang terbaik. Jadi kita kalau identik yang terbaik itu tidak harus baru, yang terbaik. Tapi identik kita ini kan ya kadang ya yang terbaik itu yang baru. Nah, bahkan Rasulullah juga pernah juga ketika selesai Idul Fitri, Rasulullah begitu bergembira dengan suasana anak-anak riang gembira. Rasulullah melihat ada satu anak yatim ya, yang menangis terseduh-seduh dengan pakaian yang compang-camping. Rasulullah mendekati, ada apa gerangan, mengapa engkau meneteskan air mata? Apa kata anak itu? Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia ketika berperang bersama Rasulullah. Ayahku mati di medan peperangan. Akhirnya Rasulullah meneteskan air mata. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anakku, maukah kau aku angkat sebagai anak angkatku, kata Rasulullah. Aku, Rasulullah, menjadi ayahmu, dan Aisyah menjadi ibumu, dan Hasan dan Husain menjadi saudaramu, dan Fatimah menjadi saudarimu, dan Ali menjadi paman. Apa kata anak yatim tadi? Saya bersyukur ketika engkau mau mengangkat aku menjadi anak-angkat. Akhirnya Rasulullah memberikan dia pakaian yang baru, dan kemudian memberikan dia makan dengan sekenyang-kenyang. Di sini maknanya apa? Adalah ketika suatu niat yang kita baik, ketika dalam konteks kita, dalam perilaku di dalam bulan Ramadan berdampak bagi kita, maka tentu ketika kembali kepada sesuatu hal yang sesungguhnya, maka jangan bergantung pada baju baru, tapi bergantung pada pribadi. Adakah dampak yang besar dari bulan Ramadan yang telah menjadi madrasah bagi kita? Baik Ustaz. Iya Ustaz, Septi dan juga pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi obrolan kita pada kesempatan kali ini ya. Semakin menarik saja ini Septi ya. Ya, kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Idul Fitri Lebaran di TVRI. Rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi semesta alam. Nah, Ustadz, momentum Idul Fitri ini, apakah bisa dikatakan bahwa Idul Fitri ini adalah rahmat bagi kita semua, umat muslim yang ada di seluruh dunia? Iya, terkait dengan rahmatan lil alamin, bahwa itu tepat sekali. Karena pada bulan Ramadan itu juga ada yang disebutkan dengan kita berbagi zakat fitrah. Ya. Bagi orang-orang yang pantas kita berikan zakat fitrah, wal fuqara wal masakin, dan yang sesuai dengan kategori-kategori yang sudah dijelaskan. Sehingga bahkan pada bulan Ramadan itu juga menjadi momentum kita sepanjang itu. Ada juga orang-orang yang kadang mencari rezeki yang sedikit, meskipun dengan hanya menjual sekedar jajanan, takjil. Makanya saya kadang kalau menyampaikan sedikit pesan yang agak mendalam, saya agak sedikit meneteskan air mata. Sehingga saya sampaikan, kalau mau membeli jajanan, janganlah kau datangi semua tempat yang ramai. Lihatlah, ada juga orang-orang di samping itu hanya kadang dia tidak membutuhkan untuk untung saja, tapi kadang untuk mencari buat nafkah dia, buat memberi makan untuk sesuap nasi untuk perutnya. Kadang juga mungkin di rumah dia ada orang yang anaknya mungkin yang lagi terkapar, mungkin kasihan sakit, yang mungkin dia jual itu hanya sekedar untuk agar ada sedikit untuk menutupi kerongkongan dia. Nah, terkadang juga ada teman-teman yang hanya membeli yang ramai itu dipenuhi. Bahkan ada 1-2 orang yang kadang tidak ramai. Makanya saya berpesan juga kadang-kadang mampirlah ke tempat yang tidak ramai itu. Karena siapa tahu di antara sedekahmu itu bisa mengalir pahala yang dahsyat bagi. Dan sedekah itu sungguh luar biasa. Bahkan bukan cuma itu, bahkan ketika kita memberikan infak, ya, bantuan di tengah kita lapang, yang kita mampu, bahkan di antara kita mampu mau berbagi itu luar biasa. Apalagi di antara kita kadang sempit, tidak bisa, tapi kita bisa berbagi. Ya, itu juga dijelaskan juga di dalam
Al-Quran itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghais wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak di saat dia lapang dan sempit, dia mampu, dan kemudian di antara dia terbatas tapi dia mampu berbagi. Dan kemudian orang juga yang menahan amarah. Kadang kalau bulan puasa kemarin ya yang kita lewati itu, tentu emosi kita kan kadang tidak terkontrol. Apalagi kalau udah siang. gitu. Ada saja cobaan itu. Jadi kita bersabar. Wal qaziminal ghaiz, menahan amarah, kemudian wal afina 'anin nas, memberi maaf kepada orang lain. Bukan datang meminta maaf. Sebelum dia datang, kita sudah memaafkan, itu jauh lebih baik. Sehingga ketika dalam konteks rahmatan lil alamin itu sungguh luar biasa maknanya. Ketika kita yang ada pada poin itu memaknai bahwa bulan itu adalah bulan kemuliaan. Dan disitulah adalah bulan juga di mana suatu kita meraih kemenangan. Jadikan bulan Ramadan setiap momen kita bertemu, jadikan Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir. Agar betul-betul kita betul-betul serius di dalam memanfaatkan bulan Ramadan itu. Jangan kita berpikir bahwa ini Ramadan hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Jangan. Hanya berpuasa. Berpuasa saja sudah, yang penting sholat sudah habis selesai. Jangan. Kita maknai bahwa bulan Ramadan itu bagaimana kita menghambakan diri di hadapan Allah. Dan memang bulan Ramadan itu adalah bulannya kita. Sebagaimana dijelaskan juga Rasulullah bersabda bahwa Rajab syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasul. Wa Ramadhan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah, sehingga itulah mari dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan ini. Sehingga ketika kita manfaatkan itu, maka akan menjadi rahmat bagi seluruh bagi umat Islam. Bukan cuma umat Islam, kadang-kadang semua orang, bahkan seluruh umat. Iya. Dan ketika kategori kita umat Islam sendiri, ya memang juga harus memberi dampak rahmatan lil alamin, memberi dampak yang baik bagi semua orang. Jangan juga karena kita umat Islam puasa, kita ego. Ketemu dengan orang yang lain berbeda agama, disenggol, loh jangan senggol-senggol kita. Kita lagi puasa ini. Begitu. Jangan dulu, saya lagi ada sholat. Minta dimengerti. Dimengerti. Akhirnya jadi kemana larinya? Keria jadinya. Akhirnya ingin dipuji. Akhirnya jadi gontok-gontokan semuanya. Tidak mencapai keikhlasan yang hakiki. Nah, itu dia. Nah, Ustaz, kita kembali lagi ke momen Idul Fitri ini, Ustaz. Ya. Apa sebenarnya makna dari Idul Fitri itu sebenarnya, Ustaz? Baik. Makna sebenarnya dari Idul Fitri, Id ada yang udu, ya. Idul Fitri dalam konteks besarnya adalah menandakan kita telah berbuka. Bahwa sudah tidak lagi dalam kategori nuansa Ramadan. Sudah selesai, ya. Jadi sudah masuk kepada hari yang fitri, adalah hari yang kita mencapai kemenangan, sudah berbuka, sudah gembira lah. Merdeka ibaratnya begitu, ya. Kemudian pada saat itulah kita bagaimana kita menjadikan salah satu pribadi ya tentunya. Pribadi yang tentu bagaimana hasil pendidikan di antara Ramadan ini menjadikan kita sebagai sosok pribadi yang meraih kemenangan itu. Dan kemenangan itu didapatkan oleh orang-orang yang berhasil tadi. Tidak semua mendapatkan kemenangan itu, tidak semuanya. Kadang, saya akan mencapai baju baru, wakadera, wakukisi, wakorden, semua dia. Wapagari. Iya, semua. Akhirnya kan jadi begitu. Akhirnya jadi malah saling berebut satu dengan yang lainnya. Betul. Akhirnya saling pamer ini satu dengan yang lainnya. Bukan itu yang kita capai di dalam kemenangan itu. Tapi bagaimana kita sebagai umat Islam ini, ketika kita masuk pada momen itu, menjadi hari yang fitrah bagi kita, kembali kepada kesucian. Dengan kita menyampaikan kadang-kadang, bahwa kita minta maaf. Mengapa kita harus datang? Bukan berarti minta maaf nanti lebaran 1 tahun sekali. Bukan. Jadi pada momen itu kadang kita luluhnya hati, ya, mulai berpasrahkan kepada Allah. Bagaimana pembawaan perasaan kita menerima orang. Nah, pada saat itu kita masuklah dengan ucapan kita, datang meminta maaf. Sungguh baik kalau dia memaafkan kita lebih dulu. Luar biasa. Nah, sehingga itulah bagaimana momen kita dalam memanfaatkan bulan Idul Fitri sehingga menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Baik. Nah, Ustadz, kemudian kenapa Idul Fitri ini kadang juga disebut dengan kata lebaran? Lebaran. Ya baik. Apakah kita melebar? Iya betul, iya. setelah berpuasa lamanya Idul Fitri, makan terus. makan semua gitu. Baik. Lebaran itu adalah kata-kata umum kita. Bahwa makna lebaran itu adalah kita lebur gitu, meluas gitu ya. Bagaimana kita berkumpul bersama-sama menjalin silaturahmi, ya kan? Bagaimana kita yang juga dihadirkan dalam sajian-sajian ya, sajian baik makanan,
baik dari segi bumbu rasanya maupun makanan yang lainnya ya, yang kita kadang ya kita meramaikan suasana dalam rangka kita bagaimana berpadunya kita, berkumpulnya kita antara keluarga yang dekat yang jauh dengan riang gembira. Dan tentu tidak berharap ganti rugi dong. Ya kan, ikhlas kita. Ya bagaimana? Ya mari yang datang, siapa yang datang? Ada yang bertanya, Ustadz ketika orang itu datang, boleh silakan monggo. Ya kan? Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tapi juga tamu kadang diwajibkan tahu diri dong. Nah, iya. Kalau tamu kurang datang terus, dia tidak tahu tanggal tua, tanggal muda. Akhirnya kan, ya. Tapi kalau momennya, why not? Mengapa tidak? Ketika Idul Fitri, kemudian disajikan hidangan-hidangan disajikan terbaik. hidangan. Dan ada juga yang bertanya, mengapa identik harus dengan ketupat? Ya gitu kan. Apa harus ketupat? Tidak juga. Tidak juga ya. Iya. Nah ketupat itu kan budaya daripada teman-teman kita yang di luar dari Gorontalo, ya, dari Jawa, yang kemudian dikaitkan dengan daripada agama Islam itulah konteksnya. Ya. Ketupat yang saling silang menyilang bagaikan silaturahmi, yang saling mempererat antara satu dengan yang lain. 4 sudut menandakan sudut pandang dari timur, utara, barat, selatan, ya kan? Menandakan dari mana berkumpulnya kita dalam satu. Yang mengawali siapa Ustaz? Yaitu ya ulama juga ya, Sunan Kalijaga pada abad ke-15. Dia membawanya itu dengan misi Islam. Sehingga sampai sekarang melebar. Sampai kita juga sekarang. Akhirnya sampai sekarang kita makan ketupat. Cari ketupat, makan soto ketupat, makan sop ketupat. Tanpa ketupat kita pun kadang merasa kurang. Mungkin dari teman-teman Ben ada pertanyaan ya. Suka makan ketupat nih? Ya, suka ketupat. Paling suka ketupat. Silakan, mungkin ada pertanyaan ke Ustaz. Mau tanya Ustadz, kalau zakat ke anak-anak, kalau kita bagi-bagi amplop ke ponakan-ponakan, itu masuk ke dalam zakat apa ya? Atau sedekah atau apa? Iya, itu masuk sedekah. Oh, masuk sedekah. Sedekah. Karena zakat mal lain, ada zakat fitrah lain. Ya. Masya Allah. Kalau zakat fitrah itu ya kita setahun sekali lah ya. Ya kita hanya zakat fitrah, zakat diri kita. Yang diserahkan, ya kita harus kasih kepada dia sebelum khatib turun dari mimbar. Kalau khatib sudah turun dari mimbar, kita baru berzakat fitrah, maka sedekahnya jatuh sebagaimana sedekah biasa. Bukan lagi zakat fitrah. Makanya ada orang biasa, Ustadz saya zakat fitrah itu memberikan beras, saya berapa liter, kemudian saya pangkas. Ya kalau dipangkas ya sesuai dengan takaran. Tapi kalau dia lebih, Masya Allah. Boleh. Yang lebihnya itu jadi sedekah bagimu. Ketika kau lebihkan bagi orang, insya Allah Allah lebihkan rezeki bagi. Sakit, Allah hanya kasih sakit yang kecil aja. Allah berikan kau berkah semuanya, lebihkan. Ya dipangkas juga boleh, itu takaran. Tapi kalau lebihkan boleh, kasih beras, tambah lagi dengan orson, tambah lagi dengan ikan black, tambah lagi, tidak apa-apa. Ini barangkali Habib mau ngasih zakatnya kepada kami. Oh, amplop begitu, amplop ya. Saling bagi. Jakati, Masya Allah. Baik, Ustadz, kita sambung lagi sesaat lagi ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Idul Fitri Lebaran di TVRI. Kemenangan. Nah Ustadz, apakah hanya dengan melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, apakah kita bisa mengukuhkan diri kita sudah meraih kemenangan ini Ustadz? Baik. Apakah dengan kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan sudah meraih kemenangan? Tentu ketika kita melakukan itu semua, tidak terlepas daripada kita sebagai manusia biasa. Tentu kita adalah bagian pada berikhtiar semuanya. Kita sudah melakukan semua dengan sebaik-baiknya, kita serahkan kepada Allah. Untuk diterima atau tidaknya, semua tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita melakukan itu semua tentu dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan suatu hal-hal yang bahkan mencederai niat yang tulus kita. Di antaranya kita puasa, nah kita karena ingin dipuji orang. Ketika ada perjalanan suatu kita misalkan lagi ramai-ramai, ada orang di situ yang mungkin ada yang sakit, ada yang lain sebagainya. Saya puasa ini, saya harus begini. Akhirnya dia tanpa dia sadari larinya kepada ingin dia menjadi riya dalam dirinya. Nah, itu yang tadi yang dikatakan puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan puasa mata, telinga dan mulut. Sehingga ketika menjelang kemarin kita berbuka puasa, kita tidak hanya menahan lapar saja, bahkan kita bisa menjadi hal yang sia-sia. Tapi ketika ada suatu hal yang betul-betul kita gunakan menjadikan niat yang baik, maka tentu ketika puasa Ramadan yang sudah kita lewati, kita pada dimensi saat ini meraih kemenangan atau betul-betul kehusuan
niat ketulusan kita selama kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya perilaku yang buruk, bahkan perilaku yang baik, tapi dengan niatan ria itu juga dihitung sebagai dosa ya Iya, Ustaz ya. bisa menjadi dosa kalau kita, contoh, saya mau bersedekah, ketika tidak ada orang, padahal saya hanya dengan dia aja. Iya. Saya bisa kasih sedekah ini bisa saja langsung. Tapi karena ketika menunggu orang, saya tunggu dulu, mau datang kemari dia baru kita mau kasih ini, tunggu dulu. Begitu dia datang kemari, tunggu dulu ya, karena dia kemarin kita mau kasih. Yang merah lagi. Yang merah lagi. Kadang kita juga ini mau lihat kantong kita ini, dua ini, kadang kita juga tahu mana yang biru, mana yang merah. Ustadz, bolehkah saya ketika saya memberikan sedekah, contoh buka puasa kepada orang di masjid, apakah diumumkan? Boleh Ustadz? Boleh, tidak masalah juga, boleh. Kadang-kala kita bersedekah disampaikan kepada orang agar menjadi pemicu bagi orang agar mari untuk mengikuti sama-sama kita bersedekah Tanpa maksud yang lain. tanpa misalnya. maksud ya. Itu boleh juga. Kadang juga harus juga kita memberitahu kan bahwa jangan cuma menjadi tanggung jawab kita, bahwa ketika kita berbagi sedekah itu menjadi tanggung jawab kita loh semua. Untuk mari kita saling peduli antara satu dengan yang lain. Atau tangan kanan memberi, ini tangan kiri memegang handphone. Handphone, misalnya. iya. Ya. Bikin status. Yadul ulia min khairi suplah ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tapi yang sering kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Nah, jangan juga kadang orang sudah mau sholat, tunggu dulu lagi sholat kita foto saja. Status dulu ya. Status dulu. Mengabarkan. Ya terlepas dari niat dia mungkin baik ya, mungkin bagi dia, mungkin ya sekedar menjadikan pesan bagi dia, menjadikan suatu kenang-kenangan bagi dia. Ya terlepas dari situ ya tentu harus dibarengi dengan niat yang baik. Yang baik. Masya Allah. Nah Ustadz, kemarin berpuasa 30 hari lamanya dan hari ini kita merayakan momentum Idul Fitri. Ungkapan yang paling tepat nih harusnya apa Ustadz? Minal aizinkah atau mohon maaf lahir dan batin? Baik. Atau seperti apa Ustadz? Ungkapan yang paling tepat ketika di dalam berhari raya Idul Fitri, apakah minal aidin wal faizinkah atau mohon maaf lahir dan batin? Yang jelas, mohon maaf lahir dan batin bukanlah arti daripada minal aidina wal faizin. Itu terpisah. Iya. Jadi kalau minal aidina itu adalah semoga kita termasuk golongan orang yang kembali ke fitrah. Itu minal aidin. Kemudian wal faizin, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang meraih kemenangan. Ya, itu. Kemudian takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kita semua. Dan mohon maaf lahir dan batin. Mengapa kita masuk dengan mohon maaf itu? Pada hari raya Idul Fitri itu, ya pada saat itulah terbukanya hati mereka, terbukanya perasaan mereka untuk lapang dada menerima orang yang datang untuk meminta maaf kepada mereka. Ya lebih pas habis sholat itu kan, pelukan, salaman, ya betapa luar biasa. Saling memaafkan. Ya, makanya disunahkan juga ketika kita selesai Idul Fitri itu, kalau boleh pulang itu jangan lewat jalan yang sama. Iya, kita lewat jalur yang lain. Disunahkan. Maksudnya apa? Agar kita bisa merubah karakter kita tidak lagi sebagaimana jalan yang lama. Masya Allah. Iya kan? Mungkin dulu kita sebelum Ramadan kita mungkin uring-uringan ibadah. Kita mungkin ya puasanya juga ya kadang-kadang ya seperti tobat-tobat rica lah. Tobat makan jam 1, akhirnya asar dia cari lagi. Tobat makan sore, dia 3 hari dia cari mana rica lagi. Nah begitu maksudnya. Akhirnya setelah dia selesai Ramadan, dia betul-betul digembleng, ditempa dan dilatih pada saat itu menjadikan sekolah yang saya sampaikan bagaikan madrasah. Selesai mencapai pada hari kemenangan ini, maka dia menjadi sosok pribadi yang religi, yang ahli ibadahnya, yang perilakunya baik, yang penyampaiannya penuh dengan etika kesopanan, meneduhkan tidak menuduh, menyejukkan tidak menusuk, bahkan menerima, hadir dia memberi dampak yang baik bagi semua orang banyak. Masya Allah. Yang kehadirannya dinanti oleh orang, kehadirannya dinantikan, ketiadaannya dicari oleh orang lain. Bukan ketika kehadirannya menjadi momok, ketika ketiadaannya menjadi ejekan bagi orang. Nah Ustadz, bagaimana jika momen Lebaran ini hanya dimanfaatkan untuk memohon maaf? Apalagi yang maafnya itu hanya sekedar dari lisan saja, tapi di hatinya ya mungkin lain. Jengkel ya. Ya, memang kalau permohonan maaf itu sebenarnya sih tasdiqan bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Dibenarkan dengan hati, kemudian diucapkan oleh lisan,
dan dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Ya kalau hanya lisan saja berarti bisa jadi dalam kategori munafik, ya. Ya lain di bibir, lain di hati. Ya, jadi konteks ketika kita di dalam berbicara, makanya sering saya sampaikan, kalau saya bertanya, maka jawablah dengan hatimu. Maka jangan kau jawab dengan mulut. Karena hati tak pernah berdusta, tapi kadang mulut biasa sering berdusta. Makanya juga sering juga ada kata-kata yang mutiara yang begitu sangat luar biasa. Indah sekali ya. Mendengarlah ya dengan hatimu, karena mata sering berdusta. Ya. Masya Allah. Ya. Melihatlah dengan hatimu, karena mata sering berdusta. Dan mendengarlah dengan akalmu, karena telinga sering berkhianat. Disinilah dalam konteks kita bahwa di dalam kata-kata maaf itu harus sesuai dengan betul-betul maaf. Gitu. Jangan kita maafnya itu besok lagi ada apa-apa, nanti kita bikin masalah lagi. Apalagi terkait dengan masalah hutang piutang. Aduh. Iya. Kadang orang meminjam itu kepada kita, pada awalnya dia mencari simpati agar kita memberikan pinjaman padanya. Rupa-rupa segala perilaku yang dia lakukan, kemudian kita berikan pinjaman kepadanya. Setelah kita berikan pinjaman pada dirinya, setelah beberapa waktu sudah terbalik. Kita yang punya dana yang menjadi pengemis padanya. Seolah-olah kita butuh uang tadi, padahal yang konteks yang peminjam sebenarnya siapa? Kan bukan kita. Dia. Nah, disitulah dalam makna tadi. Jangan nanti ada sesuatu, baru dia minta maaf. Setelah itu ya, sesuka hati dia saja. Nah, di mana konteks perjuangan kau di dalam bulan Ramadan? Tetap harus meminta maaf ya Ustaz ya. Iya. Menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Aduh. Demikian juga dengan sebelum Ramadan. Betul. Kita harus Iya. kembali menyambung. Bahkan di dalam kategori kita Islam itu musuhan tidak boleh lebih daripada 3 hari. 3 hari ya. Iya. Kalau sudah lebih kita menjadi satu konteks suatu orang yang memiliki dosa bisa dikategorikan dosa besar. Bukan nanti kita musuhan dulu ya. Atau kalau boleh pakai MOU aja. Kita musuhan besok damai. Nah, mungkin. Tapi karena konteks kita dalam kehidupan ini beragam-ragam, bermacam-macam, ya itulah manusia. Ya tempatnya salah dan khilaf. Baik. Makanya ketika ada momen-momen yang penting, bukan berarti nanti lebaran, tiap lebaran aja saya minta maaf. Silaturahmi Iya, tiap silaturahmi lebaran nanti doang, lebaran aja. Kalau bukan silaturahmi lebaran saya tidak akan datang. Jangan jadikan momen seperti itu. Ya contoh juga hari ibu. Nanti saya datang pada hari ibu saja. Jangan. Jadikan setiap hari buat ibumu. Jadikan setiap hari kau doakan ibumu. Jadikan setiap hari kau peduli kepada ibumu. Sebagaimana dulu ibumu setiap hari peduli padamu. Jangan nanti setiap hari ibu. Ketika hari ibu tahun depan ibumu tak ada lagi. Akhirnya dia mengecek handphonenya rusak. Ya Allah, coba cek handphoneku rusak. Setelah tukang servis periksa, bukan handphonemu yang rusak, tapi ternyata anakmu tak pernah menghubungi kamu sama sekali. Nah, inilah. Nah, konteksnya bagaimana kalau dengan yang menyambung silaturahmi tapi lewat handphone saja, Ustaz? Iya. Handphone kan sebagai juga fasilitas kita untuk mendekatkan yang jauh. Iya. Betul. Nah, kadang kita sekarang kan sudah ada video call. Iya. Ya kan? Cuma yang dikhawatirkan tidak video call juga, tidak telepon juga, kadang kita kayak senyum-senyum sendiri. Ya. Ketawa-ketawa juga. Baca status gitu ya. ya. Baca status kadang ketawa-ketawa sendiri. Ya itu menjadikan sarana saja. Sarana. Jadi boleh. Tapi afdol Ustaz ya. Iya, afdol. Silakan. Memaafkan dari jarak jauh. Makanya kan ada orang kadang kata-kata mutiaranya kalau lebaran itu, saya mohon maaf ketika langkah kaki yang tak bisa lagi, tangan tak bisa bergerak. Saya bilang ini kenapa ada stroke ringan gitu. Nah, ini kaki menarik, tidak bisa Ustaz. berjalan, apa karena lumpuh gitu. Iya, menarik Ustaz. Iya. Nah, ketika momentum Idul Fitri nih, Iya. kita harus menjaga tali silaturahmi. Iya. Iya. Kadang kita pengennya di rumah saja, menunggu orang untuk datang ke rumah. Iya. Tidak mau berkunjung ke sanak saudara, tetangga. Nah, yang seperti ini nih bagaimana Ustaz? Ya, pertama kita lihat konteks itu kita harus berhusnuzon dulu, berbaik sangka dulu. Baik. Ya. Karena kalau kita dalam konteks ketidaksukaan, suka dan tidak suka, maka apapun dia lakukan baik tetap tidak suka. Tapi kalau konteks kita pertama berbaik sangka pada sesuatu, bisa jadi dia tidak mau datang ke rumah orang itu, mungkin masih banyak tamunya gitu ya. Mungkin masih banyak urusan lainnya, tapi tidak menepis bahwa dia tidak akan bisa datang.
Mungkin di sisi lain juga mungkin ada hal-hal yang mungkin masih perlu dia lakukan, mungkin ada momen-momen tertentu yang dia datang. Masih yang jagain opor ya. ya. Atau juga pada saat dia datang tidak mau diketahui oleh orang lain, kan begitu. betul. Atau nanti tidak ada orang dia datang sendiri. Atau mungkin di antara berbagai macam pelengkap itu dari dia selanjutnya. Ya, ini saya perhatikan pada Anda, tolong ini ya, tolong ini buat Anda sekeluarga. Untuk menjaga nama dia juga takut jangan sampai menjadi ria. Iya. Makanya dia lebih baik menjaga daripada nanti terlanjur menjadi dampak yang baik bisa mengurangi pahala dia. Ya, Masya Allah. Baik. Masya Allah. Iya, baik Ustadz. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih sudah hadir menjadi bagian dari program Idul Fitri Lebaran di TVRI untuk kesempatan kali ini ya. Dan kita semua insya Allah bisa merayakan kembali Idul Fitri di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Amin. Insya Allah. Amin. Ya, memang kita amin. harus berdoa ya. Ketika kita saat ini bertemu dengan bulan Ramadan, kita berdoa untuk bertemu Ramadan tahun depan. Iya. Karena hidup ini Mudah-mudahan. dua, kalau bukan kita yang meninggalkan Ramadan, maka Ramadanlah yang meninggalkan kita. Mudah-mudahan. Bertemu lagi Amin, untuk amin, amin. tahun depan. Amin. Baik, Mohon terima maaf lahir kasih Ustadz dan terima kasih untuk pemirsa dimanapun berada. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.